Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang prinsip TOD pada zona inti kawasan Kota Tua Jakarta dengan anggota kelompok Almira Motivaliha, Anissa Aulia Suwandi, dan Narastika Nur Hamdani. Data visi Kota Tua Jakarta meliputi letak geografis. Kota Tua Jakarta terletak di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Madia, Jakarta Barat. Kota Tua sebagai cikal bakal Jakarta tentunya menyimpan banyak cerita di balik megahnya bangunan cagar budaya peninggalan masa lalu dari zaman kolonial Belanda. Kota Tua Jakarta daerahnya berbatasan di sebelah utara dengan Pasar Ikan, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Laut Jawa. Sebelah selatan berbatasan dengan Jembatan Batu dan Jalan Asmk. Sebelah barat berbatasan dengan Kali Kerukut dan sebelah timur berbatasan dengan Kali Ciliwung. Data visi Kota Tua Jakarta selanjutnya adalah bangunan. Beberapa bangunan di Kota Tua Jakarta masih memiliki nilai sejarah. Bangunan tersebut antara lain Gedung Arsip Nasional, Petak 9, Pecinan Glodok, Gereja Sion, Tugu Jam Kota Tua Jakarta, Stasiun Jakarta Kota, Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, Chartered Bank of India, Toko Merah, serta Cafe Batavia. Bangunan yang selanjutnya adalah Jembatan Kota Intan, Gelanggang VOC, Menara Syah Bandar, Museum Bahari, Pasar Ikan, Pelabuhan Sunda Kelapa, Masjid Luar Batang, Museum Sejarah, Museum Seni Rupa dan Keramik, Lapangan Fatahillah, Replika Sumber Batavia, Museum Wayang, Kali Besar, Hotel Former, dan Gedung Dasar Mesin. Lingkungan alam di Kota Tua Jakarta yaitu adanya kali yang berada di sekitar Kota Tua. Kali tersebut ialah Kali Ciliwung dan Kali Kerukut. Untuk prasarana atau jaringan jalan di Kota Tua Jakarta dibagi menjadi beberapa bagian. Garis merah yaitu 1 jalur 3, 4, sampai 5 lajur. Garis kuning yaitu 2 jalur 1 lajur, garis biru 2 jalur 2 lajur, serta garis oranye 1 jalur 2 lajur. Data visi Kota Tua Jakarta selanjutnya adalah sarana masjid. Terdapat beberapa masjid di sekitar Kota Tua Jakarta. Salah satunya Masjid Baitul Salam yang lokasinya terletak di Jalan Lada Pinangsia atau letaknya dekat dengan stasiun kereta Jakarta Kota. Selanjutnya ada Masjid Nurul Iman yang terletak di Jalan Kali Besar Timur Pinangsia atau sebelah gedung Kertaniaga. Lalu ada Masjid Baitul Iman yang dimana lokasinya berada di Pinangsia atau di belakang gedung Museum Bank Indonesia. Selanjutnya data non-visi Kota Tua Jakarta dari aspek sosial, yang dimana aktivitas hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Aspek sosial dari Kota Tua yaitu pengunjung bisa bersepedahan di kawasan tersebut, lalu memberi makan burung, kemudian keliling Museum Fatahillah, lalu wisata kuliner khas Kota Tua Jakarta seperti selendang mayang atau kerak telur, dan berbelanja. Kemudian data non-visi Kota Tua Jakarta dari aspek ekonomi, yang dimana masyarakat asli Kota Jakarta masih mempertahankan budayanya seperti kesenian keroncong tugu, yaitu kegiatan berkeliling ke beberapa pertunjukan dan pesta budaya dan berkumpul dengan pemusik keroncong di tanah air. Lalu ada bambu angklung, yaitu aksi kelompok musik dengan suara gendang yang dapat mengajak pengunjung menari bersama. Selanjutnya ada kuda lumping, yaitu penonton disuguhi sisi mistis dan menantang dari para seniman kuda lumping. Data non-fisik selanjutnya adalah dari aspek ekonomi, yang dimana masyarakat kawasan Kota Tua memanfaatkan ekonominya dengan cara berbisnis, seperti menyewakan sepeda ontel untuk para pengunjung berkeliling kawasan Taman Fatahillah, lalu menjual makanan tradisional Jakarta, yaitu seperti selendang mayang, ketoprak, atau kerak telur, dan lain sebagainya. Kemudian sarana transportasi delman untuk berkeliling Kota Tua Jakarta, dan manusia karakter sebagai daya tarik untuk menarik wisatawan. Ada 3 klasifikasi bangunan cagar budaya yang dijadikan dasar tindakan revitalisasi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang pelestarian dan pemanfaatan lingkungan dan cagar budaya. Ini ada bangunan grade A, yang dimana bangunan grade A dilarang dibongkar atau diubah. Kalaupun dilakukan pembongkaran, karena kondisi bangunan yang ambruk harus dibangun seperti bentuk aslinya.
Bahan material harus mirip mungkin dengan yang aslinya. Dapat dimungkinkan penyesuaian fungsi tanpa mengubah bentuk. Ini ada beberapa bangunan yang termasuk ke dalam grade A di Kota Tua Jakarta, yaitu ada Museum Mandiri, Museum Bank Indonesia, Toko Merah, Museum Fathahillah, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, Gedung Jasindo, dan lain sebagainya. Selanjutnya bangunan grade B, yaitu dimungkinkan dibongkar secara sengaja, namun harus kembali ke bentuk aslinya. Dimungkinkan adanya perubahan tata ruang dalam bangunan asal tidak mengubah strukturnya. Perubahan bangunan harus dilakukan tanpa mengubah karakter serta mempertahankan detail dan ornamen bangunan penting. Di dalam persil, dimungkinkan dengan adanya satu kesatuan dengan bangunan utama. Ini ada beberapa bangunan yang termasuk ke dalam bangunan grade B, yaitu ada Cafe Batavia, Dasat Musim Konser, Kertaniaga, Jasara Harja, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pemetaan bangunan sesuai fungsi di dalam kawasan zona inti Kota Tua. Terdapat beberapa fungsi bangunan yang berbeda yang kami bedakan berdasarkan jenis-jenis warna, di mana warna merah yaitu perdagangan dan jasa, oranye pemerintahan, kuning hunian, biru hunian perdagangan dan jasa, ungu pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta hijau yaitu industri. Berikut merupakan beberapa contoh bangunan vakan atau bangunan kosong yang ada di zona inti Kota Tua. Di antaranya terdapat 2 bangunan kosong yang merupakan grade B yang terdapat di area fungsi bangunan campuran, yaitu pemerintahan, perdagangan, dan jasa serta hunian. Lalu ada bangunan Cipta Niaga yang merupakan grade A, di mana bangunan ini terdapat di antara fungsi bangunan campuran seperti pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Lalu ada Toko Merah yang merupakan grade A, terdapat di kawasan dengan fungsi bangunan pemerintahan. Lalu ada Gedung Singa yang merupakan grade B, terdapat di kawasan fungsi bangunan pemerintahan. Sebenarnya masih banyak sekali bangunan kosong lain yang masih terbengkalai di kawasan zona inti Kota Tua, yang masih perlu dikonservasi ulang. Dari hasil survei dan data yang telah dihasilkan, kami menyimpulkan beberapa isu yang terdapat di kawasan zona inti Kota Tua, yaitu titik transit yang tidak merata, jalur pedestrian yang kurang memadai, tidak memiliki jalur khusus sepeda, terdapat banyak bangunan bersejarah yang kosong dan terbengkalai, serta perlunya penataan kembali pedagang kaki lima. Selain isu, terdapat ekosistem yang ada, seperti Kali Krukut yang keadaannya itu kotor dan dibutuhkannya pembersihan serta pengembalian fungsi awal dari kali tersebut. Dari hasil isu dan ekosistem yang telah dihasilkan, kami mengusulkan beberapa solusi berdasarkan konsep TOD, yaitu Transit Oriented Development, dengan cara pertama transiting dengan menambah titik transit secara merata. Yang kedua yaitu walking dengan cara menambah dan memperbaiki jalur pedestrian, lalu cycling, menambah jalur dan parkir sepeda, lalu mixing, compacting, dan densify, yaitu dengan cara pemetaan bangunan kosong, di mana bangunan kosong tersebut akan dikonservasi menjadi bangunan baru komersil yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, yang dimana bangunan konservasi itu akan dibangun dengan cara mix fungsi building dengan atau menggabungkan beberapa fungsi. Selanjutnya adalah prinsip TOD atau Transit Oriented Development. Prinsip TOD dibagi menjadi 8 prinsip. Salah satunya adalah walking. Walking adalah membangun lingkungan yang mendukung kegiatan berjalan kaki. Ini teori dari prinsip walking.
Yang pertama adalah infrastruktur pejalan kaki harus aman, lengkap, dan dapat diakses oleh semua orang. Yang kedua adalah infrastruktur pejalan kaki harus aktif dan hidup. Dan yang ketiga adalah infrastruktur pejalan kaki harus nyaman dan terjaga temperaturnya. Ini ada kondisi existing di Kota Tua Jakarta, yaitu seluruh ruas jalan di dalam area TOD mendukung berjalan kaki yang aman dan lengkap, terlindungi dari matahari dan hujan, termasuk akses langsung jalan kaki ke setiap gedungnya. Pada kawasan Kota Tua, jalur pedestrian cukup sering digunakan sebagai lahan parkir maupun PKL, pedagang kaki lima, sehingga jalur bagi berjalan kaki semakin kecil. Untuk akses berjalan kaki ke zona inti cukup banyak dan memudahkan pencapaian bagi pejalan kaki. Ini ada detail usulan prinsip walking yang kami buat. Yang pertama, kami menambahkan jalur pedestrian di sekitar area menuju gedung Carter Bank of India. Di area tersebut, banyak alur pedestrian yang kurang memadai jalan utama yang banyak dilewati kendaraan. Yang kedua, kami menambahkan jalur pedestrian yang melewati titik transit. Dan yang terakhir, kami menambahkan jalur pedestrian yang diberi bangku taman yang berjarak per 5 meter. Ini ada skematik desain walking. Konsep walking dan cycling pada umumnya adalah untuk memudahkan para pejalan kaki dan pengguna sepeda mengakses jalur besar, bangunan berpotensial, serta dekat dengan titik transit. Ini ada contoh potongan di Jalan Kali Besar Timur. Desain ini dibuat agar saling terintegrasi satu sama lain. Lalu, ini ada perspektif desain 3D. Area-area di sekitar jalur sepeda diberi tempat parkir dengan jarak per 5 meter. Begitupun dengan jalur pedestrian, di bagian tepinya dilengkapi dengan penambahan bangku-bangku taman. Dan menambahkan bola-bola beton di tepi jalur pedestrian, itu untuk melindungi para pejalan kaki jika terjadi kecelakaan. Prinsip TOD selanjutnya adalah cycling. Cycling yaitu memberikan prioritas kepada jaringan transportasi tidak bermotor. Teori dari prinsip cycling yaitu bersepeda merupakan moda mobilitas perkotaan kedua, tersehat, terjangkau, dan inklusif. Yang pertama, jaringan infrastruktur bersepeda tersedia lengkap dan aman. Yang kedua, parkir sepeda dan lokasi penyimpanan tersedia dalam jumlah yang cukup dan aman. Ini ada kondisi existing di zona inti Kota Tua Jakarta, yaitu jaringan infrastruktur bersepeda tersedia lengkap dan aman, terproteksi dari kendaraan bermotor, mulai dari akses menuju jalur sepeda hingga parkir sepeda yang tersedia di kawasan. Pada kawasan Kota Tua, saat ini tidak memiliki jalur khusus bagi pengguna sepeda untuk menuju ke Tapak. Sepeda hanya beroperasi pada plaza di depan Museum Fathahillah yang disewakan. Selanjutnya, detail usulan prinsip cycling. Ini ada prinsip desain 3D. Konsepnya, walking dan cycling pada umumnya adalah supaya untuk memudahkan para pejalan kaki dan pengguna sepeda mengakses jalur besar, bangunan berpotensial, serta dekat dengan titik transit. Area-area di sekitar jalur sepeda diberi tempat parkir dengan jarak 5 meter. Begitupun dengan jalur pedestrian. Di bagian tepinya dilengkapi dengan penambahan bangku-bangku taman. Penambahan bola-bola beton di tepi jalur pedestrian itu untuk melindungi para pejalan kaki jika terjadi kecelakaan. Karena jika kecelakaan terjadi, kendaraan tidak akan langsung mengenai pejalan kaki. Ini ada detail usulan prinsip cycling yang kami buat. Yang pertama, kami menambahkan jalur sepeda yang diletakkan pada area zona inti, agar pengunjung bisa berkeliling Kota Tua menggunakan transportasi umum. Yang kedua, area parkir sepeda diletakkan dekat sirkulasi pedestrian, tetapi tetap tidak mengganggu jalur pedestrian. Yang ketiga, jalur sepeda mengarah ke bangunan potensial. Dan yang terakhir, area parkir sepeda diletakkan di jalur pedestrian dengan radius 500 meter. Skematik desain cycling. Ini ada potongan jalan Kali Besar Timur. Desain ini dibuat agar saling terintegrasi satu sama lain. Area-area di sekitar jalur sepeda diberi tempat parkir dengan jarak 5 meter, begitupun dengan jalur pedestrian. Di bagian tepinya dilengkapi dengan penambahan bangku-bangku taman.
dan menambahkan bola-bola beton di tepi jalur pedestrian itu untuk melindungi para pejalan kaki jika terjadi kecelakaan. Prinsip selanjutnya yaitu transiting adalah dengan cara menempatkan pembangunan di dekat jaringan angkutan umum. Angkutan umum merupakan inti utama dari kawasan. Dengan konsep TOD, semua penyebaran selalu dimulai dari titik transit angkutan umum hingga menerus ke area yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dengan waktu tempuh hanya dengan 5 menit atau kurang lebih 500 meter. Untuk membuat titik transit, perlu mempertimbangkan kondisi sekitar titik transit, apakah menarik atau tidak, serta potensi di sekitar titik transit yang dapat dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip TOD. Kondisi existing di kawasan zona inti kota tua yaitu terdapat titik transit utama yang ada pada stasiun kereta Jakarta Kota, di mana saat ini stasiun Jakarta Kota sudah terintegrasi dengan halte Transjakarta. Namun, hanya terdapat 3 titik transit di kawasan zona inti ini. Titik transit tersebut tidak merata sehingga tidak menjangkau keseluruhan zona hingga Pelabuhan Sunda Kelapa. Titik transit tersebut yaitu yang pertama ada titik transit Stasiun Jakarta Kota. Titik transit kedua ada halte Kali Besar Barat. Titik transit 3 yaitu halte Museum Fathahillah. Dari hasil data existing yang ada, kami mengusulkan beberapa prinsip transit dengan konsep titik transit kami membagi menjadi 2 jalur, yaitu jalur darat dan jalur air. Untuk usulannya sendiri yaitu titik transit dibuat secara merata sehingga dapat menjangkau lingkungan Sunda Kelapa. Terus pembersihan sungai sehingga dapat dimanfaatkan sebagai jalur transportasi. Jalur darat dibuat dengan menambah 4 titik transit bus Transjakarta berdasarkan potensi yang ada di titik transit tersebut, yaitu penambahan titik transit yang keempat di Jalan Kalibasar Timur, yang kelima di Jalan Tongkol, yang keenam di Jalan Pekin. Lalu usulan berikutnya menggunakan jalur air, di mana kawasan zona inti kota tua ini dapat dinikmati dengan mengelilingi sungai menggunakan perahu motor yang dapat dinaiki di beberapa titik transit perahu yang dapat diakses hingga dermaga Pelabuhan Kelapa. Titik transit kami usulkan 2, di mana titik transit pertama memiliki potensi dekat dengan galangan VOC, Menara Syah Bandar, Museum Bahari, dan Pasar Ikan. Titik kedua yaitu dekat dengan Museum Fathahillah, Cafe Batavia, Gedung PT Jakarta Liort, Dasar Museum Concern, Kantor Pos Jakarta Kota, dan Museum Wayang. Ini merupakan perspektif desain yang kami usulkan untuk prinsip transiting. Yang pertama itu menambah titik transit berupa halte busway pada bagian atap dibuat dengan menambah vegetasi alami yang dapat meningkatkan kenyamanan thermal pada halte tersebut. Halte ini juga terkonek dengan aspek cycle di mana terdapat parkir sepeda yang dapat digunakan oleh pengunjung. Lalu konsep kedua untuk penambahan perahu sebagai moda transportasi. Usulan ini untuk membersihkan dan mengembalikan fungsi awal dari Kali Kerukut sendiri sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif transportasi seperti perahu motor yang ada pada gambar di atas. Prinsip TOD selanjutnya adalah connecting, yaitu menciptakan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang padat. Ini ada kondisi existing di zona inti kota tua Jakarta. Pada jalur pedestrian dihubungkan dengan jalur sepeda dan titik pusat pertemuan diletakkan pada jalan Taman Fathahillah serta menambahkan blok-blok kecil seperti pada area Jalan Kali Besar yang memiliki jalan yang lebar sehingga akan memakan waktu bagi pejalan kaki dan jalur sepeda. Jadi untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda dialihkan ke jalan Taman Fathahillah agar mempersingkat jarak dan waktu.
Selanjutnya adalah usulan desain prinsip connecting. Prinsip TOD dalam connecting yaitu dengan mempersingkat jarak menuju suatu lokasi serta tersedianya banyak pilihan rute yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki dan jalur sepeda, dan dibuat blok-blok kecil agar memudahkan pejalan kaki dan pengguna sepeda. Usulan desain yang telah kami lakukan adalah dengan mendesain blok-blok yang panjang menjadi blok-blok yang kecil agar memudahkan pejalan kaki, pengguna sepeda, dan aksesibilitas menuju Museum Fathahillah yang bertujuan untuk mempersingkat waktu supaya tidak memutar ke jalan utama. Ini ada contoh 3D blok-blok kecil. Blok-blok kecil dibuat dengan senyaman mungkin dengan menambahkan tempat duduk untuk tempat istirahat dan bersantai, dan menambahkan vegetasi seperti pohon yang berfungsi sebagai kanopi untuk menghindari sinar matahari. Menambahkan air mancur bisa difungsikan sebagai filter udara dan dapat menyejukkan tempat sekitar. Lalu ada lampu taman, difungsikan agar saat malam hari blok-blok ini tetap terang dan aman untuk dilewati. Prinsip TOD selanjutnya adalah mixing dengan cara merencanakan pembangunan dengan tata lahan, pendapatan, dan demografi. Untuk prinsip mixing, ketika ada pencampuran yang seimbang antara peruntukan dan kegiatan dalam satu area, misalnya antara tempat tinggal, tempat kerja, dan perdagangan retail, akan banyak aktivitas jika jarak saling berdekatan dan dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Untuk kondisi existingnya sendiri yang ada di zona inti kota tua, yaitu terdapat beberapa blok di dalam kawasan dengan fungsi bangunan yang mendominasi, sehingga membuat jarak yang cukup jauh untuk pejalan kaki dan mendorong dalam menggunakan kendaraan bermotor untuk menjangkaunya. Menanggapi kondisi existing yang ada, kami mengusulkan beberapa bangunan kosong yang ada di zona inti kota tua untuk dikonservasi, seperti bangunan kosong grade B, lalu ada gedung Cipta Niaga merupakan grade A, lalu ada bangunan kosong lain di grade B, lalu ada toko merah grade A, serta gedung Singa grade B. Dari kelima bangunan vakan yang diusulkan, terdapat 3 bangunan yang menggunakan konsep mixing building. Pertama, itu ada bangunan kosong yang kami usulkan sebagai toko souvenir dengan potensi sekitar merupakan area perdagangan dan jasa. Yang kedua, ada bangunan kosong yang kami usulkan sebagai kafe yang dengan potensi sekitar area perdagangan dan jasa. Yang ketiga, ada gedung Cipta Niaga dengan usulan kafe dan library dengan potensi sekitar area ruang terbuka publik. Yang keempat, ada toko merah dengan usulan kafe dan resto, potensi sekitar merupakan area perdagangan dan jasa. Yang kelima, ada gedung Singa, usulannya hostel dan galeri dengan potensi area perdagangan dan jasa. Ini merupakan detail usulan mixing yang ada di peta. Yang pertama itu adanya penambahan 2 titik merah baru yang merupakan konservasi dari toko merah yang berubah menjadi cafe and resto, lalu gedung Singa yang berubah menjadi hostel and library. Penambahan fungsi 2 merah ini merupakan fungsi perdagangan dan jasa yang ditambahkan pada bagian blok kawasan yang didominasi oleh fungsi yang berwarna oranye, yaitu bangunan pemerintahan. Yang kedua, itu penambahan titik merah yang merupakan konservasi dari Cipta Niaga menjadi cafe and library, di mana titik merah ini merupakan penambahan fungsi kawasan perdagangan dan jasa pada blok kawasan yang didominasi oleh warna ungu, yaitu fungsi bangunan campuran pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Yang ketiga, yaitu penambahan fungsi perdagangan dan jasa, di mana didapat dari konservasi 2 bangunan kosong yang dijadikan toko souvenir dan kafe. Penambahan 2 titik perdagangan dan jasa ini berada di dalam kawasan bangunan campuran pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta hunian. Lalu prinsip selanjutnya yaitu prinsip
TOD Densify dengan cara mengoptimalkan kepadatan dan menyesuaikan kapasitas angkutan. Prinsip ini merupakan sebuah model pembangunan yang dapat penting untuk melayani kota di masa depan dengan angkutan umum yang cepat, berkala, terhubung dengan baik, dan dapat diandalkan di setiap waktu untuk menjamin kepuasan hidup bebas dari ketergantungan terhadap mobil dan motor. Untuk kondisi existing yang ada di zona inti kota tua, yaitu angkutan pada zona inti kota tua hanya memiliki 3 titik transit yang tidak merata, di mana angkutan umum hanya tersedia di sekitar Taman Fathahillah, sehingga fasilitas transportasi dan fungsi bangunan belum mencakup keseluruhan zona inti. Detail usulan prinsip densifying yang kami usulkan yaitu pertama, dengan cara memadatkan bangunan dengan cara vertikal. Ini kami terapkan pada 5 bangunan yang kami usulkan untuk dikonservasi dengan cara membangun vertikal ke atas. Yang kedua, dengan cara menambah titik transit, seperti yang telah dijelaskan di prinsip transit sebelumnya. Penambahan titik transit yang terintegrasi pada bangunan Vakan yang telah dihidupkan kembali atau dikonservasi, sehingga prinsip-prinsip TOD atau Transit Oriented Development pada kasus Densify dapat optimal. Prinsip Compact secara garis besar adalah membangun wilayah-wilayah dengan jarak kebutuhan perjalanan yang pendek. Prinsip Compact pada dasarnya adalah memiliki semua komponen dan fitur penting berada dekat satu sama lain secara nyaman dan efisien tempat. Banyak beberapa bangunan yang masih memiliki nilai historikal namun terbengkalai atau kosong, sehingga membuat area tersebut kurang hidup. Oleh karena itu, dibuatlah 5 usulan bangunan historikal menjadi bangunan yang hidup kembali dengan mempertimbangkan penyebaran fungsi yang ada di kawasan tersebut serta memadatkan beberapa bangunan konservasi lainnya. Berikut ini adalah beberapa bangunan yang akan diusulkan untuk detail compact. Yang pertama adalah bangunan kosong, yang kedua gedung Cipta Niaga, yang ketiga bangunan kosong, yang keempat toko merah, serta yang terakhir adalah gedung Singa. Detail compacting yang pertama yaitu bangunan kosong di Jalan Kalibesar Barat. Bangunan kosong di Jalan Kalibesar Barat berdekatan dengan area perdagangan dan jasa. Tepat di samping bangunan kosong ini terdapat Hotel Merkuri Jakarta. Di sekitar lingkungan ini hanya ada beberapa toko-toko kecil serta beberapa kantor, juga masih sedikit fungsi bangunan kafe sehingga mendukung untuk dibuat di daerah tersebut. Untuk konsep interior sendiri yaitu old bercampur modern, di mana konsep old terlihat pada furnitur sedangkan modern diaplikasikan pada warna dinding serta plafonnya. Pada bagian plafon memiliki material kayu dan PVC, di mana material tersebut dipadukan agar terasa modern namun nuansa old masih ada. Detail yang kedua yaitu bangunan kosong di Jalan Kalibesar Barat. Bangunan kosong di Jalan Kalibesar Barat berdekatan dengan area perdagangan dan jasa. Tepat di samping bangunan kosong ini terdapat Hotel Merkuri Jakarta. Di sekitar lingkungan ini hanya ada beberapa toko-toko kecil serta kantor. Untuk toko souvenir masih belum ada, jadi sangat potensial untuk membuat toko souvenir di sini mengingat Kota Tua Jakarta adalah kawasan wisata bersejarah. Untuk konsep interiornya sendiri, di sini dia menggunakan old dan modern terlihat dari beberapa warna-warna yang dipakai, yaitu warna abu-abu, putih, serta coklat. Nantinya toko souvenir ini akan menyediakan barang-barang atau pernak-pernik seperti baju, gantungan kunci, ukiran-ukiran yang berkonsep kota tua. Detail bangunan yang ketiga yaitu Gedung Cipta Niaga. Gedung Cipta Niaga ini terdapat di area terbuka publik. Nantinya Gedung Cipta Niaga ini akan diusulkan menjadi kafe serta perpustakaan. Untuk konsep interiornya sendiri yaitu old berpadu modern, di mana konsep ini terlihat pada penggunaan furnitur serta warna dinding dan penggunaan plafonnya. Konsep ini dipakai agar nuansa dari fasad bangunan tetap terasa dan tidak hilang, namun masih bisa merasakan nuansa modern. Detail bangunan yang keempat yaitu Toko Merah. Toko Merah berdekatan dengan area perdagangan dan jasa. Beberapa bangunan di dekatnya juga masih banyak yang terbengkalai, salah satunya Gedung Chartered Bank of India dan Gedung Singa. Nantinya Toko Merah akan diusulkan menjadi kafe serta restoran. Untuk konsep interiornya sendiri, kafe yaitu old berpadu dengan modern, sedangkan untuk konsep restorannya itu retro klasik. Konsep ini dipakai agar nuansa dari fasad bangunan tetap terasa dan tidak hilang, namun masih bisa merasakan suasana modern. Detail usulan yang terakhir yaitu Gedung Singa. Gedung Singa berdekatan dengan area perdagangan dan jasa. Beberapa bangunan di dekat Gedung Singa juga masih banyak yang terbengkalai, salah satunya Gedung Chartered Bank of India dan Toko Merah. Nantinya Gedung Singa akan diusulkan menjadi
galeri, dan hostel. Galeri akan berada di lantai bawah. Untuk konsep interiornya sendiri, galeri nantinya akan dipakai pada gedung Singa ini dengan menggunakan warna dinding dan furnitur yang dominan putih dan dibuat sesederhana mungkin, tetapi tetap memberikan kesan elegan. Warna putih digunakan untuk dapat fokus pada beberapa objek yang nantinya akan dipamerkan pada dinding. Prinsip dari TOD yang terakhir adalah shifting. Secara garis besar, shifting adalah meningkatkan mobilitas melalui penataan parkir. Kota yang telah dibentuk dengan 7 prinsip TOD di atas, maka penggunaan kendaraan pribadi di kehidupan sehari-hari menjadi semakin berkurang. Berjalan kaki, bersepeda, dan penggunaan angkutan umum dengan kualitas baik menjadi pilihan moda transportasi yang mudah, aman, dan nyaman. Sistem peralihan yang ada di kota tua antara pejalan kaki, kendaraan pribadi, dan kendaraan umum masih belum merata dan hanya ada pada jalur merah, sehingga tidak dapat mencangkup keseluruhan kawasan zona inti Kota Tua Jakarta. Di jalur merah ini ada beberapa titik angkutan umum seperti stasiun kereta dan halte transit yang langsung terhubung dengan jalur pedestrian. Tahapan detail usulan shifting yang pertama adalah konservasi bangunan bersejarah menjadi hidup kembali. Yang kedua, penambahan jalur sepeda dan jalur pedestrian di area-area yang potensial serta dekat dengan titik-titik dan gang-gang kecil. Yang ketiga adalah penambahan titik transit busway serta usulan titik perahu yang mencangkup zona inti. Detail usulan desain shifting yaitu penambahan parkir pool di beberapa titik untuk memfasilitasi pengunjung yang ingin beralih moda transportasi. Parkir pool berupa parkir sepeda, motor, mobil, hingga dari titik parkir pool dapat beralih ke titik transit berupa halte busway. Seluruh usulan prinsip TOD yang telah diusulkan, tahap terakhir adalah menerjemahkan usulan tersebut ke dalam master plan. Berikut adalah hasil dari master plan usulan prinsip TOD. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.